Selamat pagi. Oke, itu dia Oke. perbincangan ya bersama dengan salah satu CEO termuda yang sukses melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan kita akan simak update dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, di mana IHSG terpantau turun 0,04% di kisaran 6.985. Jakarta Islamic Index turun 0,25% di 603, LQ45 turun 0,06% di 989. Ya, berikutnya adalah jajaran saham yang masuk ke dalam top gainers, diantaranya adalah Buka, BMTR, Gula, dan juga Adaro dengan penguatan masing-masing 1,34%, 0,45%, 7,2%, dan juga 0,94%. Oke, udah terjawab ya. Gula yang baru saja IPO hari ini naik di kisaran 268. Top losersnya pemirsa adalah Telkom turun 0,22%, BBRI turun 0,45%, Sido turun 3,16% di posisi 765, dan Bumi turun 1,74% di posisi 113. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa di rumah terkait dengan trading ataupun investasi saham di masa mendatang. Dan kita akan kembali dengan segmen Create Up Wiki yang Ya. membahas terkait dengan kendaraan yang nol emisi Ya, betul gitu. sekali. Dan kendaraan nol emisi ini digunakan untuk bisnis ekspedisi ataupun bisnis pengiriman barang. Nah, seperti apa? Usaha jeda berikut kami akan hadirkan untuk Anda. Halo Mas Arlis. Mas Arli, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Arlis. Thank you buat waktunya. Ya, thank you. Thank you. Founder dan CEO Halo Ijo Eco Service ya. Ya, benar. Oke. Siap. Ini berarti semua berbasis sepeda ya kendaraannya ya Mas Arlis? Sejauh ini iya sepeda sama ada sepeda ada elektrik asisnya. Oh, oke. Itu berarti terms and conditions-nya dalam hal kecepatan pengiriman itu berarti harus tersampaikan ke konsumen ya? Iya, tentu ya. Istilahnya tanggung jawab kita ya harus tersampaikan. Iya, betul. Nah, paling cepat itu paling cepat dan secara jarak itu gimana tuh? Kalau kita kerjasama ada salah satu brand kopi Jakarta ya yang ada di Surabaya itu, kadang ada yang pesen kopi itu dekat ya 10-15 menit juga udah sampai. Cuman nah, itu tergantung barang dan kebutuhannya. Gitu. Oke. Kalau paket sih kita offernya same day ya. Oke. Katanya pokoknya keunggulannya adalah ahli di bidang jalan tikus. Iya ya benar-benar ya karena kan kalau misal di Jakarta pun 2019 saya ke Jakarta itu kan stuck banget ya. Iya. Ya, betul. Nah, itu kalau sepeda itu bisa masuk-masuk gitu atau pas di nyebrang itu bisa motong-motong. Kalau motor atau kendaraan besar sekali salah jalan muternya bisa jauh gitu. Iya benar. Oke, kita Kalau mulai ya. sepeda gampang ya cari jalan tikusnya ya. Ya. Kita ada 2 segmen Mas dan sekitar 7 menitan. Oke. Oke. Mas Reza, nanti floornya boleh dinaikin sedikit ya. Makasih kakak. Ya, pemirsa, kini kita sudah ada di segmen Create Up. Tingkat pencemaran udara akibat kendaraan bermotor sudah sangat memprihatinkan. Penelitian baru-baru ini menyebutkan lebih dari 2 juta kematian terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya akibat polusi yang disebabkan langsung oleh manusia. Nah, hari ini pemirsa Create Up akan mengajak pemirsa mengenal Halo Ijo, jasa pengiriman logistik ramah lingkungan di Surabaya yang telah didirikan sejak tahun 2019 lalu. Ayo Publishing Journal Environmental Research Letters belum lama ini memperkirakan kalau sekitar 470.000 orang meninggal setiap tahun akibat emisi gas buangan kendaraan manusia yang bereaksi dengan oksigen yang menyebabkan tingkat ozon semakin tinggi. Begitu berbahayanya akibat emisi gas buangan kendaraan, sudah seharusnya penerapan sistem transportasi ramah lingkungan yang dikenal sebagai transportasi berkelanjutan atau sustainable transport di perkotaan harus dimaksimalkan. Meskipun beberapa kota besar sudah mulai mengarah transportasi berkelanjutan, gaungnya tidak terdengar dan bagaimana hasilnya pun belum terlihat.
Padahal banyak pengamat mengatakan transportasi berkelanjutan diyakini akan mengurangi jumlah emisi karbon dioksida. Atas dasar inilah Arlis Fujianto, pemuda asal Surabaya memiliki ketertarikan terhadap hal yang berbau ramah lingkungan. Ia dan rekannya akhirnya mendirikan Halo Ijo pada 2019. Berbeda dengan usaha sejenis lainnya yang umumnya memakai kendaraan bermesin seperti mobil ataupun motor, Halo Ijo merupakan jasa pengiriman yang memakai sepeda. Tujuannya tentu menghindari gas emisi dan ramah lingkungan serta melayani produk-produk daur lingkungan dan juga pengiriman kepada para pebisnis online shop. Bagaimana serunya potensi jasa pengiriman nol emisi ini? Berikut perbincangannya bersama founder sekaligus CEO Halo Ijo Eco Service. Itu dia tema menarik kita kali ini adalah mengenal ataupun mengulik potensi jasa pengiriman nol emisi. Sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Arlis Pujianto, founder dan juga CEO Halo Ijo Eco Service. Ya, selamat pagi Mas Arlis. Halo, selamat pagi. Apa kabar Mas? Vicky, baik-baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Mas, saya pengen nanya apa sih yang menginspirasi Mas Arlis sendiri untuk mendirikan Halo Ijo? Sebenarnya ini project awal yang iseng ya, jadi istilahnya nggak ada direncanakan dari awal mau bikin bisnis gitu. Jadi awalnya saya itu dulu aktif di kegiatan outdoor backpacking gitu ya, di Surabaya aktif di komunitas-komunitas backpacker. Nah di situ pun aku ketemu sama teman-teman yang emang aware dengan lingkungan ya, karena kegiatan kita ketika kegiatan di luar ruangan seperti pendakian atau snorkeling di alam bebas itu memang saya cenderung lebih dekat dengan alam. Jadi apa yang bisa saya berikan kepada alam yang telah aku nikmati ketika istilahnya healing ya kalau sekarang ya. Nah itu apa timbal balik apa yang bisa kita berikan. Nah 2017 saya mulai commuting di Surabaya ini ya. Jadi istilahnya ketika saya di gunung mungkin aku bisa menikmati udara sehat gitu yang tanpa polusi di gunung gitu ya. Ketika di kota, apa ya yang bisa aku berikan supaya bisa kembali ke alamnya lebih baik gitu ya. Nah, jadi 2017 saya mulai commuting pakai sepeda. Nah, ketika commuting pakai sepeda, ternyata ada teman yang buka toko dengan konsep zero waste, ramah lingkungan juga di tahun 2019. Jadi awalnya kita provide bisnis teman, ya support bisnis teman. Dan ternyata itu ada dampak sosial karena juga memberikan lapangan pekerjaan baru bagi pesepeda dan juga ada dampak lingkungannya karena ini ramah lingkungan, alat transportasi yang kita gunakan tidak menghasilkan gas buang CO2 yang beracun gitu. Jadi akhirnya Halo Ijo 2019 kita running sampai sekarang gitu. Jadi ketika lihat wah ini ada dampaknya yang lebih baik, ya udah aku jalankan sekalian meskipun awalnya nggak disengaja mau bikin bisnis gitu. Baik, berarti 3 in 1 ini Wiki ya. Jadi sekalian menjalankan bisnis, bisa sambil berolahraga juga gitu ya. Kemudian juga tentunya berdampak positif bagi lingkungan. Oke, nah ini kalau dilihat dari marketnya sendiri seperti apa, saya yakin pertimbangannya nggak cuma hanya mengakomodir idealisme saja begitu ya. Ini menjadi satu platform bisnis yang secara market itu memang harus diperhitungkan. Nah, secara potensi marketnya bagaimana Anda melihat potensi bisnis dari ekspedisi berbasis kendaraan sepeda ini, Mas Arlis? Jadi gini ya, ketika kita bilangnya ini perusahaan, jadi ya mau nggak mau harus dipikirkan dari sisi bisnisnya ya. Meskipun uang juga bagian dari instrumen yang penting untuk supaya perusahaan bisa tetap sustain ya. Jadi untuk saat ini kita emang pakai sepeda, tapi kita juga ada sepeda yang ada elektrik asisnya. Jadi ke depan kita bakalan ada transportasi ya ramah lingkungan, nggak menutup kemungkinan ke depan kita bisa pakai electric car. Cuman untuk sekarang industrinya belum, industri dan infrastrukturnya belum belum proper ya. Istilahnya sekarang kita di Indonesia masih membangun ya istilahnya dari sisi mau kendaraan listriknya, dari sisi gimana supaya ngisi
butuh charging dan semacamnya. Nah, untuk potensi market yang ramah lingkungan sendiri untuk saat ini emang masih belum kelihatan banget ya, sama halnya tahun 2010 mungkin orang ketika bilang e-commerce itu hal yang mana bisnis nggak ada wujudnya gitu. Jadi istilahnya 2010 mungkin perpindahan dari yang offline ke online. Nah, kalau yang sekarang di antara 2020 ke sampai 30 ini, nah itu kan ada SDGs, Sustainable Development Goal ya, goal global yang 17 itu salah satunya ada climate action. Ya saya pikir kedepannya bakalan everything, semua perusahaan bakalan mengarah ke ada ESG ya, ada pertanggungjawaban ramah lingkungan. Nah, untuk sekarang memang ini masih sisi kita edukasi. Jadi untuk saat ini Haloijo juga bisa dikatakan kita masih struggling untuk edukasi. Tapi kita percaya kedepannya juga bakalan semua move ke everything the eco-friendly service gitu. Jadi untuk saat ini kita edukasi. Kalau untuk marketnya saya yakin 10 tahun ke depan semua bakalan pakai layanan ramah lingkungan gitu. Oke, berarti slowly but sure gitu ya. Ya. Sambutan market sejauh ini bagaimana? Nah, untuk market sendiri awalnya kan Haloijo juga nggak sengaja ya support bisnis teman. Ternyata ada juga bisnis yang serupa, konsepnya yang mirip, buka juga di Surabaya. Jadi istilahnya awalnya saya support bisnis teman, terus akhirnya saya mikir, waduh, ini kalau saya ngerjain sendiri, awalnya saya kirim sendiri, personal gitu, karena support bisnis teman ya. Ternyata kok ada juga ini toko dengan konsep serupa, akhirnya open recruitment, dibantu dengan pesepeda yang lain. Berarti, oh ini marketnya bakalan ada, mungkin emang pelan-pelan sekarang mungkin masih early adopter lah gitu. Beberapa juga tanya-tanya gimana cara gunain layanannya dan semacamnya. Respon pasar baik sih. Terutama sekarang budaya pesepeda juga udah mulai naik ya sekarang. Healthy lifestyle udah mulai sehat juga, berangkat dari beberapa toko yang menggunakan kita itu juga mulai ada F&B, mulai ada vegan option. Nah itu juga ada mengarah ke ramah lingkungan. Saya kira market akan bertumbuh sih gitu ya. Oke, kita lanjutkan Mas Arlis, karena ini kan memang zero emisi gitu ya, dan tadi sudah dijelaskan bahwa ya menggunakan sepeda. Nah, barang seperti apakah yang diangkut oleh rekan-rekan dari Haloijo sehingga aman tuh dengan menggunakan kendaraan sepeda? Untuk saat ini kita bekerja sama dengan beberapa, ada F&B, ada juga yang all shop apparel, terus kayak kosmetik gitu. Kalau makanan mungkin kita juga Pilih-pilih. Gitu ya kita selektif gitu ya, karena kita menyesuaikan kemampuan kita. Jadi semacam kue tart yang fragile untuk saat ini kita belum bisa. Jadi lebih ke makanan catering yang packagingnya compact. Makanya di awal kita informasikan ini packagingnya sekian gitu ya. Nah ini kita bisa, kalau misal gini kita nggak bisa gitu. Jadi untuk saat ini kita ngirim makanan, dokumen, paket-paket online shop gitu ya. Sejauh ini sih 3 kategori itu selama tidak melanggar hukum di negara kita ya gitu. Oke, baik. Ini secara karakteristik juga memang sangat unik, apalagi jika kemudian kita bandingkan dengan bisnis ekspedisi ataupun logistik lainnya. Secara jarak itu terms and conditions-nya seperti apa, kemudian juga secara kecepatan pengiriman, karena kan menggunakan sepeda begitu ya. Nah ini seperti apa kondisinya gitu, Mas Arlis? Kalau kecepatan, beberapa kita kerjasama dengan F&B, salah satu brand Jakarta yang ada di Surabaya. In case ketika jaraknya dekat dengan outlet, kita di bawah 30 menit ya bisa sampai gitu ya. Tapi itu untuk ada term khusus untuk partnership, jadi kita tergantung kerjasamanya. Tapi untuk yang kerjasama yang selain atau end user gitu, kita same day service sih. Jadi kita ada drop point di salah satu titik-titik Surabaya. Nah, jadi kita untuk saat ini ada offernya same day service untuk yang end user atau yang non partnership yang kerjasama kontrak di awal gitu. Oke. Jadi kecepatan kita same day service ya. Oke, dan kabarnya ini keunggulan dari tim Haloijo adalah menguasai jalan-jalan alternatif alias jalan tikus ya. Ya benar sekali itu ya.
katakan misal di kota besar ya, kemacetan yang udah stuck banget gitu, kita bisa masuk ke jalan-jalan gang-gang atau bahkan ketika jalan protokol, jalan utama di kota besar itu, ketika kita pakai motor atau kendaraan yang lebih besar itu salah dikit muternya jauh banget lah. Sementara sepeda bisa menggunakan jalur yang sama dengan pejalan kaki, namun tetap mengutamakan pejalan kaki. Jadi kita bisa nyebrang-nyebrang nih, shortcut katakan langsung motong, nggak perlu muter-muter jauh. Nah itu salah satu kelebihan kita. Dan juga kita nggak mengeluarkan emisi karbon dioksida. Betul. Oke. Pernapasan kita ya. Ya, jarak maksimalnya untuk pengantaran barang berapa kilometer, Mas Arlis? Kalau untuk F&B kita batasi 10 km untuk efektivitas makanan supaya supaya tetap lebih fresh gitu ya. Tapi untuk yang non fresh food itu kita seluruh Surabaya, tapi ada drop pointnya gitu. Jadi kita semacam kayak estafet gitu. Seluruh Surabaya dan beberapa area Sidoarjo. Mas Arlis, ini kan berbasis teknologi aplikasi gitu ya. Ini tentu membangun aplikasinya butuh dana. Nah, bagaimana sumber pendanaan secara singkat ya boleh dijelaskan oleh Mas Arlis? Untuk pendanaan bisnis yang awalnya iseng ini yang ternyata berdampak sosial dan lingkungan ini ya. Awalnya saya ya bootstrap ya, mungkin sampai sekarang ada beberapa angel dari sekitar saya ya, teman-teman, dan beberapa dari gaji pekerjaan saya yang sebelumnya. Jadi untuk saat ini ya bootstrap sama ada dana-dana angel dari sekitar. Tapi ke depan prospeknya ataupun harapannya adalah bisa profit ya? Ya tentu. Oke. Jadi nggak mungkin ini bukan yayasan soalnya. Saya bukan. Targetnya kapan nih bisa profit Mas Arlis? Atau udah profit jangan-jangan? Masih BEP lah ya, masih BEP. Oke. Masih BEP. Baik, Mas Arlis, kita doakan yang terbaik untuk Halo Ijo. Semoga memang cakupan pasarnya bisa lebih luas dan ini juga dapat berkontribusi lebih lagi untuk sosial dan juga lingkungan kita begitu ya. Sampai jumpa Mas Arlis dan sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Risa. Kapan ya bisa di daerah ya udah nggak usah di full Jakarta tapi misalnya tempat saya Jakarta Timur gitu. Bisa terlayani gitu. Kayaknya mungkin kalau memang dari investasinya ataupun mungkin dari pendanaannya sudah mulai cukup banyak, kemudian ekspansi dari layanan Halo Ijo sendiri juga mungkin akan lebih luas. Ya, tidak ada yang tidak mungkin karena seperti yang Mas Arlis tadi katakan 10 tahun lalu ngomongin soal digital itu kayaknya masih belum terlalu ada gaungnya. Sekarang rata-rata sudah IPO juga di bursa ya. Betul sekali. Dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam program Power Breakfast. Dan semoga apa yang kami perbincangkan ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa untuk tetap memperbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sompodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.